Bab 81, Deteksi munculnya bubuk pembekuan darah. Seperti petir, dengan cepat memakan lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan dan memungkinkan pasar klan Xiao tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tetapi juga melampauinya dalam 2 hari. 2 hari setelah debut, bubuk pembekuan darah, klan Jialai secara bertahap menurunkan harga, kembalikan bubuk pegas kembali seperti semula. Namun, praktek pencatutan dari klan Jialai hanya beberapa hari sebelumnya telah memukul mundur banyak tentara bayaran, mengakibatkan pasar mereka gagal untuk kembali ke tempat ramai mereka dulu. Karena kota Wutang dekat dengan tepi pegunungan Magical Beast, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangat besar. Selain itu, pegunungan Magical Beast Mountain dipenuhi dengan bahaya, permintaan yang sangat besar untuk obat penyembuhan. Oleh karena itu, meskipun klan Xiao merebut lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan, klan Jialai terus tetap menguntungkan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, keuntungannya telah menyusut menjadi setengah dari sebelumnya. Penjualan obat penyembuh yang hebat telah jauh melampaui harapan klan Xiao yang merambah profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, blood clotting powder, pasar akan cepat dibeli di pagi hari oleh tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Menjelang sore, semua obat penyembuhan sudah habis terjual. Pada saat ini, tentara bayaran yang gagal membeli bubuk pembekuan darah tidak punya banyak pilihan selain pergi ke pasar klan Jialai untuk membeli Return of Spring Powder yang sedikit lebih rendah. Dengan bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuhan yang luar biasa dari tentara bayaran, klan Jialai nyaris tidak bisa bertahan dari pembalasan sengit klan Xiao. Namun, masa depan mereka masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki persediaan obat yang lebih banyak. Duduk di ruang rapat, Xiao Yan tak berdaya memperhatikan Xiao Zhan, yang tidak bisa berhenti menyeringai. Mengalihkan pandangannya sedikit, dia menemukan bahwa ketiga tetua itu juga penuh dengan senyuman. Tawa konyol juga terus-menerus menembus aula. Penyebab semua ini adalah persediaan bubuk pembekuan darah yang dikirim Xiao Yan pagi itu dengan menyamar sebagai pria berjubah hitam. Haha, penjualan bubuk pembekuan darah terlalu gila. Seandainya tetua yang terhormat tidak mengirimkan batch lain, saya khawatir gudang kami akan kosong sekarang. Xiao Zhan tersenyum saat dia memegang botol hijau dengan kedua tangan dengan cara yang menunjukkan dia sedang memegang harta karun. Benar, hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kami meningkat lebih dari 2 kali lipat dari puncaknya. Kerugian yang kami derita sebelumnya perlahan pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuh. Keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan dari pendapatan kami sebelumnya. Penatua pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya dan menjadi banyak bicara di hadapan keuntungan yang begitu besar, kerutan di wajahnya yang tua seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhan tersenyum dan mengangguk. Memutar kepalanya untuk menghadapi Xiao Yan yang duduk dan sedikit bosan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, "Kamu kecil, kamu selalu menghilang ketika tetua yang terhormat ada di sini. Mengapa Anda tidak bisa kurang aktif dan tetap di rumah?" Dimarahi secara salah, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya, "Jika saya tidak bergerak, dari mana Anda mendapatkan obat penyembuhan?" "Ai, tetua yang terhormat terlalu murah hati. Untungnya, saya berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh begitu banyak darinya. Jika kita terlalu serakah, saya khawatir itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan." Xiao Zhan bergumam sambil mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. "Ya," ketiga tetua dengan cepat mengangguk pada kata-kata Xiao Zhan. Seandainya Xiao Zhan tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana harus menarik garis dalam menghadapi keuntungan yang begitu besar, tidak buruk. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Mengangguk kepalanya dan tersenyum, Xiao Yan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun dia untuk sementara dapat membantu klan Xiao secara materi, keberhasilan akhir klan bergantung pada kemampuan pemimpinnya. Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari seberapa hebat kemampuan Xiao Yan, dia tidak dapat membantu orang yang tidak berguna itu berhasil. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiao Zhan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin klan, tetua, Nona Yafei dari rumah lelang primer sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara tepat saat Xiao Yan memuji ayahnya.
Ya Fei. Mendengar kata-kata anggota klan, Xiao Zhan terdiam beberapa saat sebelum buru-buru berbicara. Cepat, undang dia masuk. Tidak lama setelah anggota klan pergi untuk menyampaikan perintah, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di bidang penglihatan mereka. Tawanya yang bergumam juga mulai menyebar dan bertahan di aula. Haha, pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan kesuksesan klannya baru-baru ini. Menyandarkan kepalanya ke kursi yang dingin, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit tercengang saat matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum terbungkus jubah merah. Gaun merah ketat itu benar-benar memeluk tubuhnya yang indah. Pinggangnya yang melengkung bergoyang dengan sangat cerah dan anggun dari sisi ke sisi sehingga menyebabkan orang lain mengidamkannya. Dari bagian bawah gaun itu muncul potongan lurus yang naik ke atas kepahanya, memperlihatkan dan menyembunyikan kakinya yang mempesona di bawahnya. Vixen, menyaksikan aura kedewasaan yang langsung dipancarkan wanita itu, pria muda, setengah baya dan 3 orang tua di aula tanpa sadar menyuarakan keraguan mereka. Batuk kering, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan mulai dengan basa-basi, "Ya Fei Xiao Jie, keuntungan tahunan klan Xiao tidak dapat dibandingkan dengan bahkan cabang rumah lelang primer Anda. Apa hak kita untuk senang?" Pemimpin klan Xiao benar-benar fasih. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao telah jauh melampaui rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang telah kita semua saksikan dengan mata kepala sendiri. Ya Fei menghadap ketiga tetua di aula dan menyapa mereka dengan hormat. Mengedipkan matanya yang cerah, tatapannya perlahan beralih ke Xiaoyan, hanya untuk terkejut. Dengan suara yang sedikit tercengang, dia berkata, "Melihat keadaan Tuan Muda Xiao saat ini, sepertinya dia lebih kuat daripada saat terakhir kali aku melihatnya. Ya Fei Xiao Jie, tolong lepaskan gelar kehormatan dan panggil aku dengan namaku." Tuan muda ini takut mendengar mereka. Xiaoyan memberikan senyum yang tampaknya murni saat dia berbicara. Bentuk alamat telah menyebabkan dia sangat gelisah. Mendengar ini, Ya Fei tidak bisa menahan senyum. "Apakah ada masalah yang membawamu ke klan Xiao?" tanya Xiao Zhan sambil tersenyum. Ya Fei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiaoyan, menjilat bibir merahnya dan memotong untuk mengejar. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok klan Jia Lai dengan bahan obat mereka. Begitu kata-kata ini keluar, sejumlah besar teh dari cangkir Xiao Zhan tumpah ke meja. Murid-muridnya diam-diam melewatkan kebahagiaannya yang ekstrim saat dia menyeka teh, tanpa meninggalkan bukti. Mengalihkan pandangannya ketiga tetua, pancaran di mata mereka juga terlihat. Aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiao Zhan mengosongkan teh di cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. "Untuk alasan apa? Bukankah rumah lelang premier selalu mengambil posisi netral?" Ya Fei tersenyum tanpa menjawab. Sambil mengatupkan giginya, Xiao Zhan bertanya dengan lembut, "Berapa harga yang kamu harapkan untuk kami bayar untuk ini?" "Tidak ada." Ya Fei terus tersenyum saat dia berbicara. Terkejut sekali lagi, Xiao Zhan menatap Ya Fei yang tersenyum dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa rumah lelang primer akan membantu mereka melukai klan Jia Lai tanpa bayaran. Menyentuh dagunya, Xiao Zhan tiba-tiba bergerak. Dalam bisikan, dia memanggilnya, "Apakah ini yang dilakukan penatua yang terhormat?" Menjilat bibir merahnya, Yan Fei mengangguk sedikit dan menjawab sambil tersenyum, "Penatua terhormat telah membayar hadiah kita, jadi pemimpin klan Xiao tidak perlu khawatir bahwa kita akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kami berjuang bersama satu sama lain." Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya mengirimkan getaran samar ke seluruh klan. Perlahan-lahan menahan tawanya, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya diliputi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa 3 tetua melengkungkan mulut mereka dalam ketidakberdayaan. Tersenyum malu, Xiao Zhan memperhatikan Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang dari pegangan dan memarahi. "Kecil, mengapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Ya Fei Xiao." Memutar matanya tanpa daya, Xiao Yan meraih meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Ya Fei dengan kedua tangan. Memberi Xiao Yan senyum lembut, Ya Fei menerima secangkir teh dari Xiao Yan.
Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah. Sepasang mata indah terfokus pada sepasang tangan indah Xiao Yan, atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti garis pandang Ya Fei, tatapan Xiao Yan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak penghindaran, dia mengambil tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lainnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita cantik di depannya. Ditatap secara terbuka, hati Ya Fei sedikit menegang. Setelah itu, dia dengan bijaksana menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku patuh si cantik, Xiao Yan santai dan menggosok hidungnya. Dia dengan malas berjalan kembali ke tempat duduknya sambil mengerutkan kening seolah-olah dia sedang berpikir keras. Babak 82, menjadi bersih setelah mengobrol santai dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, Ya Fei memutuskan untuk pergi. Di sampingnya, Xiao Yan, yang tetap diam, menunjukkan tugasnya sebagai tuan rumah dan mengantar Ya Fei keluar di bawah tatapan setuju Xiao Zhan. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiao Yan tidak menunjukkan niat untuk kembali ke rumah. Dengan tangan di belakang kepalanya dan matanya menyipit, dia mengikuti Ya Fei dari dekat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Berjalan di samping Xiao Yan, Ya Fei menjadi sedikit cemas. Tinjunya yang terkepal sudah dipenuhi keringat. Sejak dia masih muda, dia memiliki ingatan yang sangat baik dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan alkemis misterius berjubah hitam terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Kulit putih dan vitalitasnya tampak seperti seorang pria muda dan terlebih lagi, di tangan yang cantik ada cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiao Yan. Memiliki kebetulan ini sebagai titik awal dan memikirkan kembali mengapa klan Xiao berada dalam anugerah yang baik dari sang alkemis, kunci teka-teki itu tampaknya akan segera meledak. Menggigit bibir merahnya, Ya Fei diam-diam mengukur pemuda di sampingnya dari sudut matanya. Pria muda itu, mengenakan pakaian hitam murah, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkup kepalanya, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seorang pemuda, sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pemuda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun telah mengukur Xiao Yan dengan hati-hati, Ya Fei masih kesulitan untuk percaya bahwa orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk patuh di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Sudah cukup melihat, sama seperti Ya Fei tidak bisa menahan senyum pahit, pemuda di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Memperlambat langkahnya, Ya Fei menghela nafas, "Kamu, haruskah aku memanggilmu sebagai tetua yang terhormat atau Xiao Yan Didi?" SL, Didi sama dengan adik laki-laki Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat dagunya ke satu sudut. "Masuk." Ya Fei mengikuti pandangannya dan berjalan mendekat. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang ditunjukkan Xiao Yan adalah tempat pertemuan terkenal di kota Wutang untuk para kekasih. Setelah ragu-ragu sebentar, Ya Fei awalnya ingin dengan lemah menyarankan untuk mengubah tempat. Namun, Xiao Yan sudah menyombongkan diri dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau tua. Dihadapkan dengan sikap sombong Xiao Yan yang merupakan kebalikan dari sikap hormatnya di klan Xiao, Ya Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah perubahan kepribadian ini sedikit terlalu cepat? Perlahan melangkah maju, Ya Fei duduk berhadap-hadapan dengan Xiao Yan. Sepasang mata panjang sipit yang indah berbinar, mengamati pemuda di depannya. "Apakah kamu sudah mengenaliku?" Xiao Yan samar-samar bertanya saat dia mengulurkan tangan untuk memetik daun willow untuk dikunyah. Ya Fei mendorong rambutnya yang jatuh ke belakang dan ekspresinya menyebabkan seorang pria yang berada tidak jauh darinya melebarkan matanya. Menjilat bibirnya, dia tertawa getir, "Aku sebenarnya berharap tebakanku salah." Mendengar kata-kata itu, mata Xiao Yan menyipit dan giginya menggigit daun pahit dengan kejam. "Kau tidak berniat membunuhku, kan?" Melihat sikap Xiao Yan, Ya Fei sejenak bertanya dengan suara malu-malu. Meskipun demikian, senyum singkat muncul di matanya. "Aku berniat melakukan lebih banyak lagi dan kemudian membuang mayatmu," kata Xiao Yan dengan jahat. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Ya Fei memerah, matanya yang centil menatapnya dan memarahi, di mana anak ini belajar mengambil hal-hal buruk seperti itu. Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan meregangkan tubuh dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak perlu lagi bertele-tele. "Pria berjubah hitam yang berbisnis denganmu memang aku.
Tapi orang yang membuat obatnya adalah orang yang berbeda, kan? Ia Fei tertawa saat tatapannya berkeliaran. Dia tidak bodoh. Tingkat kemampuan Xiao Yan adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki obat berkualitas tinggi seperti Qi Gathering Pill. Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak ada pria yang akan menyukainya. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata sambil melirik Ia Fei, yang sudah menebak sebagian besar kebenaran dengan benar. Itu hanya pemikiran beberapa pria vulgar. Ia Fei mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Xiao Yan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya, Xiao Yan dengan acuh tak acuh berkata, kamu harus tahu alasan aku datang untuk menemukanmu. Tolong lakukan yang terbaik untuk merahasiakan identitas saya. Ini akan bermanfaat bagi semua orang. Menjilat bibirnya, Xiao Yan melirik kecantikan cantik di depannya. Tentu saja, jangan perlakukan ini sebagai sesuatu yang bisa mengancamku. Jika tidak, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan Anda dapatkan. Apakah aku terlihat seperti wanita besar yang tidak punya otak? Ia Fei dengan polos membuka tangannya. Xiao Yan menyaksikan gelombang bergelombang di dadanya dengan serius untuk sementara waktu sebelum menganggukkan kepalanya. Mereka memang sangat besar. Adapun apakah Anda punya otak, itu akan tergantung pada perilaku Anda mulai sekarang. Petik 2. Dimanfaatkan oleh seorang pria muda yang beberapa tahun lebih muda darinya, Ia Fei menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas gandanya dikesampingkan, hanya dengan penampilannya yang tampan saja, sulit untuk membangkitkan niat buruk siapapun. Bagaimana dengan kolaborasi kita? Ia Fei dengan cemas menatap Xiao Yan. Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. Tidak akan ada perubahan. Anda akan terus menolak memasok klan Jialai bahan obat apapun dan saya akan membayar Anda dengan 5 pil pengumpul Qi. Xiao Yan mengangkat bahu. Suaranya yang acuh tak acuh membuat Ia Fei menghela nafas lega. Haha, aku berharap bisa bekerja sama denganmu. Ia Fei berkata dengan senyum yang indah saat dia mengulurkan tangannya dengan cara yang alami dan murah hati. Dengan malas menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menjabat tangan dedikasinya. Bertentangan dengan harapan Ia Fei, hanya kontak singkat yang dilakukan. Melihat pemuda yang tindakannya tidak dapat diprediksi, Ia Fei menghela nafas tak terkendali. Itu benar-benar menyebabkan orang curiga apakah kamu benar-benar baru 17 tahun. Saya baru menyadari sekarang bahwa Anda telah memimpin saya dengan hidung. Mengabaikan topik seperti itu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia berdiri dan mulai pergi. Saat dia berjalan dia berkata, ketika kita bertemu lagi, kamu harus menggunakan sikap yang sama seperti sebelumnya agar tidak ada yang menemukan sesuatu yang salah. Mengangguk sambil tersenyum, Ia Fei dengan lembut berkata, jika Anda punya waktu, bisakah Anda mengundang alkemis di belakang Anda ke rumah lelang primer? Dia akan selalu disambut. Memperlambat langkahnya, Xiao Yan menggosok hidungnya dan menjawab dengan samar, kami akan mempertimbangkannya ketika kami punya waktu. Setelah berbalik dan melambai sekali lagi, Xiao Yan pergi dengan tegas. Menyaksikan sosok pemuda itu menghilang ke kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama, Ia Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara rendah, dia berkata, setan kecil. Aku tidak mengerti mengapa gadis dari klan Nalan membatalkan pertunangannya dengannya. Di masa depan, aku takut Nalan Su akan memuntahkan darah karena penyesalan. Babak 83, Kepala Muda Pasar kurang dari sebulan setelah rilis bubuk pembekuan darah, klan Xiao memenangkan 70% pasar obat penyembuhan kota Wutang. Keuntungan besar memenuhi klan Xiao dengan sukacita. Halaman dan ambang pintu, yang akhir-akhir ini jarang digunakan, sekarang digunakan terus-menerus dan sekarang semarak pasar. Dibandingkan dengan klan Xiao, klan Jialai dipenuhi dengan kesuraman. Karena cara mencari untung baru-baru ini, mereka telah membangkitkan ketidaksukaan sebagian besar tentara bayaran. Selain itu, bubuk pembekuan darah klan Xiao lebih kuat daripada bubuk pengembalian musim semi. Oleh karena itu, bisnis obat penyembuhan klan Jialai terus ditekan oleh bisnis klan Xiao. Jika bukan karena batas harian klan Xiao untuk penjualan obat penyembuh mereka, klan Jialai tidak akan memiliki bisnis sama sekali. Sementara pangsa pasar mereka di industri obat penyembuh telah menyusut, masih ada untung besar yang bisa diperoleh.
Sakit kepala utama untuk klan Jialai terletak pada sejumlah besar bahan medis yang dibutuhkan bagi mereka untuk membuat obat-obatan mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota, rumah lelang primer, telah menolak untuk bekerja sama lebih lanjut dengan mereka. Menghadapi embargo bahan-bahan medis ini, klan Jialai dipenuhi amarah. Terlepas dari kemarahan mereka, bagaimanapun, mereka tidak berani menggunakan kekuatan apapun terhadap rumah lelang primer. Mendukung rumah lelang primer adalah kekuatan yang bisa digolongkan di antara yang paling kuat dari seluruh kekaisaran Jiama. Klan keluarga kecil di kota Wutang seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Tidak dapat membeli barang dari rumah lelang, klan Jialai yang putus asa hanya bisa membeli semua stok toko bahan medis di kota Wutang dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari nilai pasarnya. Namun demikian, ini hanya tindakan sementara. Toko bahan medis tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan yang begitu besar dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semua orang di kota Wutang telah mengenali kemarahan dan niat membunuh antara klan Xiao dan klan Jialai. Membantu klan Jialai sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao, yang semakin hari semakin kuat. Oleh karena itu, setelah penjualan pertama bahan obat mereka ke klan Jialai, banyak toko obat tidak berani menjual kepada mereka dalam jumlah besar lagi. Pembatasan ini juga memperburuk keadaan klan Jialai. Dengan ini, sumber bahan obat klan Jialai dari kota Wutang berkurang hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuhan mereka. Karena ini, klan Jialai yang benar-benar tidak berdaya hanya bisa menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota lain, nyaris tidak berhasil mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Namun, dengan melakukan ini, keuntungan klan Jialai sekali lagi menyusut. Jika bukan karena keuntungan dari obat penyembuh, klan Jialai pasti sudah menghadapi kebangkrutan. Saat ini di kota Wutang, posisi klan Xiao meningkat dengan bantuan obat penyembuh mereka dan bahkan samar-samar menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiao Yan dengan lamban berjalan di jalan di dalam pasar yang gaduh. Di belakangnya, 7-8 pria tinggi dan kokoh, besar dihiasi dengan seragam penjaga klan Xiao. Di semua peti pria besar ini, akan ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas, semua pria besar ini memiliki kekuatan setidaknya bintang 4 doze. Di jalan di mana arus orang agak besar, banyak tentara bayaran yang ganas dan tangguh yang mengeluarkan aroma darah semuanya tersenyum ramah saat melihat seorang pria muda berjalan malas dengan tangan di belakang kepalanya. Kadang-kadang, mereka yang lebih akrab akan tertawa bertanya, "Kepala muda, apakah Anda datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Setiap kali dia dihadapkan dengan bentuk alamat seperti itu, Xiao Yan tanpa daya akan menarik mulutnya sebelum menghela nafas pelan. Setengah bulan yang lalu, Xiao Zhan tiba-tiba menempatkannya sebagai penanggung jawab pasar ini atas nama melatihnya. Mengenai tindakan Xiao Zhan, klan Xiao sempat berdebat. Memiliki seseorang yang mengelola pasar di masa remajanya tidak pernah terdengar di klan Xiao. Namun, setelah mempertimbangkan posisi Xiao Yan yang jauh lebih tinggi di klan, beberapa akhirnya setuju. Dengan demikian, Xiao Yan, yang semula beristirahat di rumah, ditempatkan sebagai penanggung jawab pasar ini. Meskipun pasarnya sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan, yang merupakan sesuatu yang menghibur Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan berbagai hal mengenai pembagian jalan dan diskusi tentang tarif sewa toko di lokasi utama kepada pengurus rumah tangga tua yang secara khusus ditugaskan ayahnya kepadanya. Setiap hari, dia kadang-kadang membawa sekelompok pria besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengelola masalah keamanan pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tidak terkendali. Di permukaan, Xiao Yan tampak ringan dan acuh tak acuh. Namun, dia senang berkumpul dengan tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman yang dan berbahaya yang mereka alami selama misi, monster aneh dan metode Qi yang tertinggal di gua. Diskusi ini meningkatkan kehausan Xiao Yan akan pengambilan risiko dan petualangan. Dia ingin memasuki pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik Do dan metode Qi yang rahasia namun kuat itu. Usia Xiao Yan yang masih muda dan wajahnya yang lembut sudah membuat orang lain sulit untuk memiliki perasaan tidak enak. Selain itu, setiap kali diskusi menjadi seru, dia akan mengambil obat penyembuhan terbatas dari saku dadanya dan membagikannya secara gratis. Ini menyebabkan tentara bayaran yang lugas itu memiliki kesan yang baik tentangnya. Seiring waktu,
Pasar yang dikelola oleh Xiao Yan memiliki jumlah pelanggan tertinggi yang kembali di antara pasar klan Xiao. Mengingat kejadian selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan tersenyum emosional. Hari-hari seperti itu diberi nomor. Paling-paling, setelah setengah bulan lagi, dia harus pergi bersama Yao Lao dalam perjalanan pelatihan dan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi sebelum dia kembali. Membuang melankolisnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Sebuah gambar celaka dan kurus dari kerumunan datang bergegas ke arahnya tiba-tiba. Menghentikan langkahnya dan melihat pria kecil berpakaian biasa itu, alis Xiao Yan berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Keluh, mengapa kamu di sini bukannya di luar sana membuat keberuntunganmu? Pria kecil yang tampak mengerikan, keluh, di depannya adalah pencopet terkenal di pasar, jari emas. Ketika dihadapkan dengan pekerjaan teduh semacam ini, Xiao Yan tidak berusaha secara tidak realistis untuk melenyapkannya. Dia tahu betul bahwa jika ada sisi depan, akan ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan seperti itu dipandang rendah, mereka mendapat informasi yang sangat baik. Terlepas dari apapun yang terjadi dimanapun di kota Wutan, mereka akan memiliki beberapa informasi tentangnya. Hehe, Tuan Muda, menghadapi Xiao Yan dengan senyum yang menyanjung, pria kecil kurus bernama Keluh berkata sambil tersenyum, orang rendahan ini di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya memiliki informasi dari bawahan saya yang mengatakan bahwa Sun Er Xiao Jie dihina secara verbal oleh seorang pria yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Saya datang ke sini setelah mendengarnya. Oh benar, Jia Laiao dari klan Jia Lai juga hadir. Sepertinya dia mengenal pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Sun Er Xiao Jie. Beberapa orang juga menemani mereka. Menyipitkan matanya, wajah acuh tak acuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Sedikit memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, Xiao Li, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus ada di sini. Dipahami, seorang pria besar dengan hormat menjawab sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju interior pasar. Pimpin jalan, kata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat rasa dingin yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan, Keluh buru-buru mengangguk. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia segera mulai memimpin. Ini berani datang ke wilayah klan Xiao untuk menganiaya anggota klan Xiao. Jika saya, Xiao Yan, mengizinkan Anda meninggalkan pasar tanpa cedera, saya akan meninggalkan jabatan saya sebagai kepala pasar. Menjilat bibirnya, suara mengerikan Xiao Yan menyebabkan Keluh, yang berada di depan memimpin, gemetar dan mempercepat langkahnya. Bab 84, untuk melumpuhkan Liu Xi saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berbaju hijau yang berdiri tidak jauh darinya. Pakaian wanita muda itu elegan dan wajahnya yang kecil dan indah tanpa kosmetik apapun, menampilkan citra kecantikan alami dan kepolosan. Rambut hitamnya yang ramping, yang dibatasi secara acak oleh kain hijau pendek, berkumpul di pinggangnya. Saat angin bertiup, rambutnya yang tergerai menggerakkan hati seseorang. Di pinggang kecil wanita muda yang tak tertahankan yang membuat seseorang merasa harus memeluknya, sabuk ungu pucat secara menyeluruh menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun dengan cara yang bahkan mata orang yang lewat tidak bisa tidak mengintip pinggangnya. Dalam hatinya, Liu Xi diam-diam berpikir, jika saya bisa memeluk pinggang sekecil itu, betapa menyenangkannya itu. Saat wajahnya yang merah membara memperhatikan wanita muda itu, telapak tangan Liu Xi bergetar karena kegembiraan. Wanita muda anggun di depannya benar-benar berbeda dari yang lain yang dia bersenang-senang. Menambahkan temperamennya yang halus, yang sangat mirip dengan bunga teratai, Liu Xi yang berkilau tidak bisa tidak merasakan keinginan untuk segera memilikinya. Melirik Xiao Ning yang baru saja tersungkur ke tanah dengan satu serangan, Liu Xi tertawa, melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kamu miliki. Wajah Xiao Ning memerah dan mengatupkan giginya dengan marah saat dia diejek oleh Liu Xi. Xiao Ning, kembalilah, kamu bukan tandingannya, Xiao Yu dengan lembut berteriak saat dia melangkah maju. Wajahnya sedikit sedingin es. Xiao Ning mengatupkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua belah pihak dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah kehilangan muka di depan gadis yang disukainya, Xiao Ning benar-benar malu. Setelah memindai tubuh Xiao Yu dengan matanya, tatapan Liu Xi akhirnya mendarat di kakinya yang dan panjang dan merasa terdorong untuk memujinya, wanita lain dari kelas tertinggi. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Haha, Liu Xi Dage, mereka adalah anggota klan Xiao.
Nama wanita ini adalah Xiao Yu. Emosinya pendek dan pria tanpa kemampuan tidak akan bisa menaklukkannya. Jia Liao, yang ditemani oleh sekelompok pria bertubuh kekar, berjalan ke depan sambil tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. TL, Dage, kakak laki-laki, Keke, semakin pedas, semakin lesat. Tatapan Liu Si sekali lagi beralih ke wanita muda pendiam berpakaian hijau, matanya memancarkan cahaya kehijauan. Siapa wanita ini? Melihat orang yang dicintainya menarik perhatian Liu Si, mulut Jia Liao sedikit berkedut. Dia diam-diam tetapi dengan ganas mengutuk ini dengan cacing di kepalanya dan di hatinya sebelum menjawab tanpa daya. Dia adalah Xiao Sun Er. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepalanya, Liu Si berhenti membuang nafasnya pada Jia Liao. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertindak seperti pria terhormat saat dia berbicara. Nama saya Liu Si. Bolehkah saya mengundang Anda para wanita untuk bergabung dengan saya melihat-lihat pasar? Haha, jika ada sesuatu di pasar yang kalian minati, jangan ragu untuk meletakkannya di tab saya. Saat dia berbicara, lengan Liu Si perlahan melebar, dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang mengungkapkan pekerjaannya. Di lencana itu ada kuali obat sederhana. Di permukaan kuali obat ada riak perak yang memantulkan cahaya aneh saat menerima sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama, melihat lencana di dada Liu Si, kerumunan orang di sekitarnya langsung tersedak, senyum Liu Si melebar mendengar suara-suara tersedak ini. Mendengar kata-kata, alkemis tingkat pertama, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang yang licik hanya karena pekerjaannya. Tanpa berhenti, dia berbicara, kami tidak bebas. Anda dapat menemukan orang lain. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan Sun Er dan berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia berbalik, beberapa pria besar keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum tidak sopan saat mereka memblokir jalan keluar. Melihat orang-orang besar menghalangi jalan mereka, wajah Xiao Yu tenggelam. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Jia Liao. Ini adalah wilayah klan Xiao. Bukankah kamu terlalu sombong? Keke, klan Xiao, apakah mereka sangat kuat? Yang mereka lakukan hanyalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bantuan bubuk pembekuan darah. Jika saya mau, saya dapat dengan mudah menghancurkan klan Xiao. The Spring Reviving Powder hanyalah obat penyembuhan yang saya buat secara acak. Liu Si mengelus lengan baju putih saljunya sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yu menjadi marah, tapi dia tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kemampuan seorang alkemis dan tidak berani berbicara terlalu keras untuk menghindari membawa masalah yang tidak perlu ke klan Xiao. Meskipun Xiao Yu mungkin peduli dengan detail seperti itu, Sun Er tidak peduli dengan kekhawatiran seperti itu. Dia sekarang mengerti bahwa sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiao Yan. Dengan ringan mengangkat matanya dan memperhatikan Liu Si yang arogan, bibir kecil Sun Er terbuka sedikit. Kata-kata yang diucapkan oleh suaranya yang halus, bagaimanapun, menyebabkan semua orang menjadi linglung. Sampah akan tetap menjadi sampah. Bahkan setelah memakai kulit seorang alkemis, dia akan tetap menjadi sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu, menggunakan kata-kata Xiao Yan GG, bodoh. Jalanan menjadi sepi. Banyak orang tercengang. Wanita muda yang tampil begitu anggun sama baiknya dengan siapapun dalam hal memarahi orang. Xiao Yu juga tercengang saat melihat Sun Er di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya melengkungkan bibirnya dan berkata, aku telah mengatakan bahwa kamu akan dirusak oleh kecil itu. Setelah diejek di depan umum secara tidak terkendali oleh Sun Er, senyum di wajah Liu Si yang berpikiran sempit berkurang. Dia berkata dengan murung, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Betulkah? Kata-kata yang bodoh. Saat tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er sekarang hampir yakin bahwa orang di depannya itu idiot atau terlalu sombong. Jia Liao, lakukan. Awalnya, saya ingin menggunakan cara yang sah. Sayang sekali dia tidak tahu berterima kasih. Wajah muram Liu Si melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin. Jia Liao terkejut. Dia menggosok kepalanya sambil menderita sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir, apa yang dipikirkan orang ini? Ayah benar, selain alkimia, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang alkemis?
Sambil menghela nafas, Jia Laiao hanya bisa berkata sambil tersenyum, Liu Xidage, saat ini klan Jia Lai kita tidak mampu untuk menyinggung klan Xiao. Klan Xiao, tertawa dingin, Liu Xi berkata dengan nada menghina, jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan klan Xiao. Selain Return of Spring Powder, saya bisa membuat 2 hingga 3 jenis obat lain. Setelah saya memperbaikinya, saya meyakinkan Anda bahwa klan Xiao akan kembali ke keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Mendengarkan jaminan itu, Jia Laiao sekali lagi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti semakin besar kebodohan, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis? Jia Laiao melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap mereka. Mendengar perintah Jia Laiao, lebih dari 10 pria besar di belakangnya segera memasang wajah garang dan keras saat mereka mendekat dan mengepung kelompok Sun Yan'er. Melihat arogansi pihak lain, Xiao Yu menjadi sangat marah. Ditemani dengan cibiran, Xiao Yu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun mencambuk pria besar yang berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah Douze bintang 3, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Douze, dia jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah mengalahkan 2 atau 3 orang besar. Dia akhirnya dipaksa untuk menghindar menyebabkan dia menjadi malu. Setelah menyebabkan pria besar lain batuk darah dan mundur, wajah pucat Xiao Yu terpaksa mundur beberapa langkah. Memutar kepalanya, dia memerintahkan Xiao Ning, bawa Sun Er pergi. Pergi dan panggil itu ke sini. Xiao Ning buru-buru mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memperingatkan, kakak, hati-hati. Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan menemukan pria yang telah dia cambuk sebelumnya mengangkat tangan besinya dengan jahat dan kemudian dengan kejam melemparkan pukulan ke dadanya. Melihat serangan tak terduga dan kotor yang terfokus pada posisi seperti itu di tubuh wanita, Xiao Yu sangat marah, Doki berkumpul di telapak tangannya. Tepat saat itu akan dilepaskan dengan marah, sosok hitam dengan cepat muncul di sisinya. Angin kencang menerpa pria besar itu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajah berlumuran darah sebelum secara bertahap berhenti. Melumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pria muda yang membawa tongkat baja melirik dingin pada Liu Xi dan Jia Laiao yang berdiri di sisi lain. Suara lembut yang dipancarkan oleh bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria bertubuh besar membawa tongkat baja yang sama dan mengenakan senyum jahat keluar sekaligus. Bab 85, Penerimaan menghadapi lusinan praktisi tingkat Douze bintang 4 yang memegang batang baja, pasukan lebih dari 10 orang yang telah memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka sempat melarikan diri, batang logam hitam itu dengan kejam menghujani setiap bagian tubuh mereka. Dalam sekejap, jeritan mengerikan bergema di seluruh jalan. Setelah melemparkan pandangan dingin ke wajah pucat Jia Laiao, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadapi Xiao Yu yang marah dan berwajah merah dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu akan datang. Baru-baru ini, sekelompok dari klan Jia Lai ini telah mencari untuk menimbulkan masalah. Tiba-tiba diperlakukan begitu lembut oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yu jelas terkejut. Kemerahan di wajahnya menjadi lebih gelap. Bingung, dia secara acak mengalihkan pandangannya dan berbicara, saya bertemu Sun Er ketika saya meninggalkan rumah. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan melihatmu jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya akan bertemu dengan para ini? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau, yang wajahnya penuh kegembiraan pada penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut, kamu sepertinya menikmati kutukan barusan. Mendengarkan Xiao Yan mengolok-oloknya, Sun Er dengan polos menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan senyum cerah, itu bukan niatku. Hanya saja aku tidak menyukai sikapnya, bahkan Xiao Yan GG saat itu tidak berani secara terbuka merebut seseorang dari jalanan. Menghadapi sanggahan tersembunyi Sun Er, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tetapi dia tidak bisa seburuk pria di depannya. Oh, bukankah ini tuan muda dari klan Xiao?
Setelah tidak melihat Anda selama lebih dari setahun, saya mendengar bahwa Anda akhirnya menyingkirkan nama Anda, cacat. Jia Laiao mau tidak mau ikut campur setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Siapa dia? Tatapan Liu Si sama dinginnya. Melihat Sun Er mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah bersikap dingin padanya merupakan pukulan besar bagi ego Liu Si yang arogan. Dia tidak bisa menerima ini. Hehe, Liu Si Dage, ini adalah jenius, klan Xiao yang terkenal. Namanya Xiao Yan. Saat itu, meskipun berlatih selama lebih dari 10 tahun, Doki-nya hanya bertahan di tahap ketiga atau keempat. Saya tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tetapi Doki-nya naik dengan cepat ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Jia Laiao berdiri di samping Lucy dan membuat perkenalan dengan senyum dingin. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, jika seseorang bahkan bukan Dou Ze, dia hanyalah sampah, kata Liu Si dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Sun Er menjadi lebih dingin. Api keemasan melintas di matanya yang jernih. Mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk-nepuk tubuh Sun Er yang terentang dan kencang, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan melirik Liu Si yang benar-benar berpakaian putih. Tatapannya secara acak menyapu dadanya di mana lencana alkemis berada dan tersenyum, kamu seharusnya menjadi alkemis yang menyempurnakan ramuan, kembalinya bubuk musim semi, kan? Lucy dengan dingin tersenyum dan menjulurkan dadanya dengan lencana, dengan bangga mengumumkan, itu benar. Saya adalah alkemis yang disewa oleh klan Jia Lai. Xiao Yan, tampaknya telah menyadari sesuatu, mengangguk dan tertawa, tidak heran. Hanya seorang alkemis sepertimu yang bisa memurnikan obat penyembuhan tingkat rendah seperti itu. Kamu benar-benar layak menerima ajaran gurumu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tentara bayaran di sekitarnya segera tertawa keras. Setelah mengalami cara mencari keuntungan dari klan Jia Lai, tentara bayaran ini menyimpan dendam yang signifikan terhadap pencipta, kembalinya bubuk musim semi. Melihat bahwa Xiao Yan berani mengejek pencipta di wajahnya, mereka merasa sedikit puas. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat wajah Liu Si berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan, kamu membantu klan Xiaomu menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka singgung. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit tercengang. Dia tertawa pahit dan memijat kepalanya, benar-benar terdiam melihat betapa sombongnya pria itu. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah murid Dou Di? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh klan Xiao tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang klan tidak mampu menyinggung, itu akan menjadi lelucon. TL, Dou Di adalah peringkat Dou tertinggi, AI, bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis dengan kecerdasan yang begitu rendah? Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, yang sedikit tertekan, bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah melakukan percakapan singkat dengan Liu Si, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lembut dan lembut sangat tidak menyukai pria ini. Menggosok telapak tangannya dengan lembut di wajahnya, Xiao Yan terlalu malas untuk terus berbicara dengan orang yang jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya ke selusin pria besar di belakangnya, dia tersenyum, serang. Kejar tuan mereka juga, karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kami tidak perlu memberi mereka wajah apapun. Kalau tidak, kita mungkin akan ditertawakan. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah Jia Laiao berubah. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar menyerang. Memalingkan matanya, dia memprovokasi dengan menghina, saya pikir Anda telah tumbuh sedikit. Untuk berpikir bahwa Anda masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana mengandalkan bawahannya. Provokasimu benar-benar agak lemah. Xiao Yan melambaikan batang logam di tangannya saat dia berbicara dengan tenang. Jika Anda ingin memperlakukannya sebagai provokasi, maka pertimbangkan itu. Orang tak berguna sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di samping Sun Er Xiao Jie. Kata Jia Laiao menghina. Tatapan dingin diam-diam melintas di matanya saat dia melanjutkan dengan desain jahatnya, kamu seharusnya menjalani upacara pendewasaan, bukan? Itu artinya jika aku menantangmu sekarang, kamu tidak akan punya alasan untuk menolak, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yan baru berusia 17 tahun ini sementara Anda berusia 23 tahun. Anda sebenarnya berani mengeluarkan tantangan seperti itu. Jika Anda ingin bermain, saya bersedia menemani Anda. Xiao Yu menegur tantangan Jia Laiao. Alisnya diluruskan dan dia mencambuknya dengan cambuknya,
meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya sedikit berkedut saat Jia Laiao dengan provokasi berkata, "Kamu tampaknya cukup beruntung dengan wanita. Namun wanita lain telah maju untuk membelamu. Heh, kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Sial, wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, saya akan bermain dengannya di tempat Anda." Menyaksikan Jia Laiao yang sombong, beberapa tentara bayaran di sekitarnya yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Xiao Yan melolong. Melihat bahwa kata-katanya telah menimbulkan keributan besar, wajah Jia Laiao berubah. Kekuatannya adalah bintang 3 doze dan sedikit kewalahan karena menyinggung banyak orang. Melirik Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Jia Laiao menyapu lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Karena kamu tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka lupakan saja. Liu Xindage, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas dihormati." Liu Xi mengangguk sambil tersenyum teduh. Tatapannya diam-diam mendarat di Sun Er sejenak sebelum dengan marah memelototi Xiao Yan dan mengancam, "Berat, tunggu saja. Saya akan meminta klan Xiao secara sukarela mengirimnya kepada saya. Di antara semua wanita yang menarik perhatianku, tidak ada satupun yang tidak bisa kudapatkan." Sun Er dengan acuh tak acuh menatap Liu Xi, yang wajahnya dipenuhi dengan cabul. Di matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jia Laiao dan Lucy berbalik tetapi beberapa pria besar angkuh dari klan Xiao muncul di pintu masuk pasar dan membarikade pintu masuk. "Saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin melumpuhkan saya. Baiklah, ayo penuhi keinginanmu. Aku menerima tantanganmu." Saat Jia Laiao hendak mengirim sinyal bantuan, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jia Laiao pertama kali tercengang sebelum senyum sinis muncul. Sudut mulutnya perlahan terangkat saat dia berbisik, "Kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu." Babak 86, tantangan berbalik perlahan, Jia Laiao memiringkan kepalanya, senyum di sudut mulutnya sedikit sinis. "Liu Xindage, bolehkah aku bermain-main dengannya?" Liu Xi mengangguk dan tersenyum. Tanpa meninggalkan jejak apapun, dia meluruskan telapak tangannya di depannya dan dengan aneh berkata, "Jika Anda memiliki kesempatan, jangan menahan diri." Jia Laiao tersenyum dan memejamkan matanya. Kata-kata Liu Xi tiba-tiba mendorongnya untuk mengingat percakapan pribadi rahasia yang dia lakukan dengan Jia Laibi. Saat itu, Jia Laibi baru saja menerima kabar bahwa Xiao Yan telah memulihkan bakatnya. Setelah lama terdiam sambil memasang wajah muram, Jia Laibi menggunakan suara yang sangat serius dan dingin ketika dia akhirnya berbicara dengan Jia Laiao. "Jika bocah itu menerima tantanganmu, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Akan lebih baik jika Anda bisa membunuhnya di tempat. Bahkan jika kamu tidak mampu, melumpuhkannya juga akan membantu klan Jia Lai menyingkirkan musuh yang berpotensi menakutkan." Perlahan-lahan mengingat suara serius dan dingin yang digunakan ayahnya untuk menyampaikan pesan, senyum di wajah Jia Laiao menjadi semakin jahat. Matanya yang mengerikan menatap Xiao Yan yang tenang di kejauhan. Dia merasakan firasat bahwa jenius muda itu akan dibunuh oleh tangannya sendiri. Keyakinan Jia Laiao berasal dari kekuatannya sendiri. Selain posisi doze bintang 3, metode Qi yang dia latih adalah elemen angin suan tinggi, nyanyian badai. Menambahkan beberapa teknik Dou yang dia tahu, dia sudah bisa menang dalam tantangan melawan bintang 5 doze. Dibandingkan dengan dia, meskipun Xiao Yan memiliki kembali bakatnya hanya 8 duan Qi pada upacara kedatangan usia. Bahkan jika kekuatannya sekali lagi meningkat selama periode ini, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melampaui dia. Mengenai hal ini, Jia Laiao memiliki keyakinan mutlak. Di sepanjang jalan, Jia Laiao bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tentara bayaran yang mengamati dan Xiao Yu sama-sama berpikir bahwa terlepas dari seberapa luar biasa bakat Xiao Yan, kesenjangan dalam peringkat keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh siapapun. Bukankah kecil ini biasanya sangat cerdik? Mengapa dia jatuh cinta pada provokasi rendahan pria itu? Melihat Xiao Yan yang memegang tongkat besi di tangannya, wajah Xiao Yu menjadi suram. Melangkah ke depan, dia dengan kejam memarahi untuk melindungi Xiao Yan. "Kapan kamu menjadi seseorang yang tidak tahu batasnya? Mengetahui bahwa Anda tidak bisa menang, mengapa Anda menerima tantangan? Apakah kamu lelah hidup?" Menerima semburan teguran dari Xiao Yu,
Xiao Yan hanya mengangkat bahu dan tersenyum, kami bahkan belum mulai berkelahi. Sulit untuk mengatakan siapa yang bosan hidup. Kamu, menyaksikan Xiao Yan yang keras kepala, Xiao Yu dengan kejam menginjak kakinya. Kakinya yang panjang dan melompat ke depan, menghalanginya. Selanjutnya, dia mengayunkan cambuk hijaunya ke udara dan mengeluarkan suara membelah. Biarkan aku bertarung menggantikanmu. Saya tahu potensi Anda hebat, tetapi itu adalah sesuatu untuk masa depan. Menonton Xiao Yu yang punggungnya menghadapnya, Xiao Yan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang selalu bertarung dengannya di hadapan orang lain akan melindunginya sedemikian rupa. Dia menggosok kepalanya, tidak bisa membuat kepala atau ekor darinya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke punggung Xiao Yu ke pinggang rampingnya, pantatnya yang indah dan akhirnya mendarat di sepasang kaki panjangnya yang sempurna dan agak terkejut dengan sosok wanita liar yang sempurna ini, Xiao Yan memukul bibirnya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya sebelum pemilik tubuh menemukannya. Kepalanya condong ke depan. Jika dilihat dari kejauhan, dia tampak meletakkan dagunya di bahu Xiao Yu. Saat itu, bukankah kamu ingin seseorang memukuliku sampai mati? Petik 2. Suara nafas di samping telinganya membuat tubuh Xiao Yu langsung menegang. Ujung telinganya yang halus dengan cepat ditutupi oleh rona merah muda. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyembunyikan getaran yang sulit dikenali. Kamu harus dengan jelas memahami nilai yang kamu miliki untuk klan. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menerima tantangan apapun sesuka Anda. Sebagai Biaoji Anda, saya memiliki hak untuk melindungi Anda dari beberapa bahaya. Argumen yang aneh. Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Lupakan, saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Sebagai seorang wanita, Anda harus menyingkir. Menyelesaikan kalimatnya, dia dengan keras mengencangkan cengkeramannya pada batang logam dan membalikkan tubuhnya ke satu sisi, melewati Xiao Yu yang telah menghalanginya. Melangkah dari tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Jia Laiao yang tidak sabar. Menonton tindakan Xiao Yan, Xiao Yu menjadi cemas. Saat dia hendak memukul mundur Xiao Yan dengan cambuknya yang panjang, suara jernih seorang wanita muda membuatnya berhenti sejenak. Xiao Yu Biao Jie, percayalah pada Xiao Yan GG. Dia bukan orang yang pemarah. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan secara proaktif memprovokasi orang lain. Sun Er. Berbalik Xiao Yu menyaksikan Sun Er tersenyum, Xiao Yu tertegun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menghela nafas. Namun, tangannya terus mencengkeram cambuk panjangnya dengan erat. Kecil, aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini. Menatap Xiao Yan, yang bergegas membawa tongkat besi, Jia Laiao tertawa dingin. Douki hijau pucat dengan cepat diwujudkan di telapak tangannya. Jia Laiao berdiri di tempat tanpa bergerak. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Di ujung jarinya, Douki hijau samar-samar membentuk 10 paku angin tajam. Dengan tawa sinis, dia menggerakkan tangannya. Bersamaan dengan suara yang memecah angin, dia dengan kejam menyerang Xiao Yan. Merasakan suara tajam yang samar dari udara yang robek, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan ganas meninju tanah di depannya. Embusan udara yang kuat dan tak berbentuk menghantam permukaan dan kekuatan pantulnya tiba-tiba menghentikan langkah Xiao Yan. Melihat betapa fleksibelnya Xiao Yan dalam mengendalikan momentumnya, tentara bayaran berpengalaman di sekitarnya segera berseru kagum. Pada saat tubuhnya berhenti, batang logam di tangan Xiao Yan dilepaskan dan terus maju. Sama seperti panah yang dilepaskan, itu melesat ke arah kepala Jia Laiao. Melihat batang logam terbang ke arahnya, Jia Laiao tersenyum menghina. Dengan membalik tangan dengan douki hijau yang mengambang, udara di depannya menjadi bergejolak dan beberapa badai hijau kecil muncul. Setelah melewati beberapa badai kecil, kekuatan batang logam dengan mudah dihilangkan. Kehilangan kekuatannya, batang logam itu jatuh ke tanah setengah meter dari Jia Laiao dengan benturan yang jelas dan keras. Mengamati serangan Xiao Yan yang mudah diatasi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jia Laiao, yang memiliki keterampilan tingkat tinggi tampaknya tidak terkalahkan. Babak 87, cobalah untuk membunuh, Jie. Situasi Xiao Yan tidak terlihat terlalu baik. Melihat ke arah lapangan di Xiao Yan tanpa senjata, Xiao Ning berkata dengan gugup. Xiao Yu, dengan wajah tenang dan tenang berbisik,
kenapa aku harus peduli jika dia mati? Dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia lebih baik. Dia gagal menjadi pahlawan dan diganggu oleh orang lain sambil kehilangan muka. Sedikit berdiam diri sejenak, Xiao Yu menghela nafas, bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jia Laiao, itu sepertinya kehabisan darah. Xiao Ning mengangguk dengan enggan dan tidak berani memihaknya. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang gugup, Sun Er tampak sangat tenang. Pupil matanya menyapu lapangan dan jatuh pada Xiao Yan yang kurang beruntung sementara bibirnya yang indah tersenyum tipis. Menghindar dengan susah payah, Xiao Yan menghindari serangan Jia Laiao. Saat Xiao Yan mundur, Jia Laiao mendekat karena teknik atribut angin memperkuat kecepatannya. Mengepalkan tinjunya dengan kuat, dengan ekspresi sengit, Jia Laiao menyerang ke arah kepala Xiao Yan. Dengan punggungnya ke dinding, tidak bisa mengelak, wajah Xiao Yan masih setenang air kolam dan perlahan menghela nafas. Douki kuning samar dengan ganas bergegas keluar ke tinjunya yang terkepal. Dengan cara kekerasan yang gigih, dia akhirnya mulai bentrok langsung dengan Jia Laiao. Melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk melawan dengan kekerasan terhadap Jia Laiao, kerumunan di sekitarnya mau tidak mau membuat keributan. Perbedaan besar antara level kedua belah pihak terlihat jelas. Jika Xiao Yan terus memilih untuk menghindar, maka dia masih bisa menghentikan pertarungan. Tetapi jika dia memilih kekerasan, maka dia pasti akan dikalahkan. Tepat ketika semua orang akan merasa kasihan pada Xiao Yan, kepalan tangan Xiao Yan yang dipegang erat itu tiba-tiba menyebar dan kekuatan dorong tak berbentuk yang ganas tiba-tiba muncul dan dengan kejam menabrak perut Jia Laiao. Perut Jia Laiao mengalami serangan kuat yang tak terlukiskan saat serangannya yang cepat dan keras segera dipantulkan kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh kedengkian, sebuah pikiran buru-buru melintas di kepalanya, teknik Do apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Wajah banyak orang yang menonton tercengang setelah melihat Jia Laiao tiba-tiba terlempar ke belakang. Tangan vakum, membentangkan telapak tangannya dan menargetkan Jia Laiao yang terbang kembali. Xiao Yan, dengan tatapan yang sangat jahat memilih kesempatan terbaik. Segera, dengan kekuatan hisap liar, dia dengan kejam menarik Jia Laiao. Di udara, ditarik ke belakang seolah-olah dia adalah bola kulit, Jia Laiao menjadi sangat marah dan menggertakkan giginya ke arah Xiao Yan yang semakin dekat sambil memegang jejak kekejaman di wajahnya. Qian Douqi dengan cepat mengembun ke permukaan tinjunya, secara tak terduga membentuk pusaran air kecil, teknik Xuan Do rendah, tinju berputar angin hijau. Tinju di udara membawa suara angin menusuk sementara tekanan angin besar dari teknik meniup kembali sampah di tanah di sebelah Xiao Yan. Sedikit menyipitkan matanya, merasakan tekanan angin kencang yang bertabrakan, kulit Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi suram. Tubuhnya, setelah hening sejenak, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya menginjak kuat ke dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak sedalam setengah inci. Menggunakan kekuatan lawan dari dinding, tubuh Xiao Yan berputar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Pada saat ini, kakinya yang fleksibel tampak sekeras baja. Ledakan oktan, mengerucutkan bibirnya, wajah Xiao Yan dingin. Kaki kanannya di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan di bawah tatapan orang banyak, itu bertemu dengan tinju Jia Laiao yang mendekat dan membuat ledakan saat bersentuhan. Jangan sombong hanya karena kamu Douze bintang 3. Pada saat bentrokan kaki dan tinju, Douki kuning bergegas keluar dari kaki kanan Xiao Yan dengan suara ringan, membuat wajah Jia Laiao berubah tiba-tiba. Bang! Tinju dan kaki bertabrakan saat guntur teredam muncul dari titik kontak. Kaca! Tepat pada saat kontak, suara tulang yang patah menembus udara. Mengikuti suara itu, tubuh Xiao Yan dan Jia Laiao terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuhnya menabrak dinding di belakangnya, Xiao Yan merasakan sesuatu yang manis naik ke tenggorokannya dan kemudian memuntahkan seteguk darah yang disemprotkan ke tanah. Melihat bahwa Xiao Yan telah memuntahkan darah, tentara bayaran di sekitarnya semua menghela nafas dengan penyesalan. Mereka semua mengira Xiao Yan sudah dikalahkan tapi tiba-tiba Jia Laiao yang membanting keras ke tanah tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di lantai, melepaskan lolongan penderitaan. Di dalam kerumunan, tidak ada kekurangan penonton yang cerdas. Begitu mereka menyadari bentuk aneh yang membuat lengan Jia Laiao dipelintir, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Suara keributan di dalam kerumunan menjadi sunyi pada saat ini. Tatapan keheranan terpaku pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding.
Setelah waktu yang lama, sorak-sorai tiba-tiba meletus ke udara. Bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Yu menatap tak percaya pada Jia Laiao yang meratap sedih dan berkata dengan takjub, kecil itu, dia benar-benar menang. Sepertinya begitu. Lengan orang itu dipatahkan oleh Xiao Yan. Xiao Ning menelan seteguk air liur. Serangan ganas Xiao Yan membuatnya mengingat kondisi menyedihkan yang dia alami sebelumnya. Namun, kondisi Jia Laiao saat ini jelas lebih buruk. Sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Laiao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiao Ning tahu bahwa lengan orang ini kemungkinan besar cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiao Ning, Xiao Yu tidak berbicara untuk beberapa saat. Penglihatannya terpaku pada Xiao Yan yang terengah-engah, jadi ternyata kecil ini sudah maju ke ranah Douse. Tidak heran dia tidak takut sedikit pun. Petik 2. Setelah duduk di tanah selama 10 menit, Xiao Yan perlahan bangkit dan menatap dingin Liu Xi di dekatnya yang melongo bodoh. Menyeret kaki kanannya yang mati rasa, dia mengambil tongkat besi di sisinya. Dia menatap tajam ke arah Jia Laiao yang melolong di tanah dan mendekat dengan susah payah. Serangan Jia Laiao dari beberapa saat yang lalu sudah mengungkapkan niat membunuh yang dia miliki terhadap Xiao Yan. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Xiao Yan juga tidak perlu berbelas kasih. Berbaring di tanah dan menatap Xiao Yan yang semakin mendekat, wajah Jia Laiao tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kekejaman melainkan tampak panik saat dia menelan seteguk air liur. Dia bisa dengan jelas membedakan tatapan pembunuhan di mata Xiao Yan, dan mau tidak mau buru-buru berkata, aku menyerah. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi dan sepertinya dia bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mencengkeram batang besi di tangannya lebih erat. Melihat ekspresi baja pemuda itu, bahkan jika itu adalah tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit ketakutan. Xiao Yan saat ini membuat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia dan pemuda yang sebelumnya selalu tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti, Xiao Yan menjulang di atas Jia Laiao dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyeringai tetapi senyum penuh yang memamerkan gigi putih mutiara itu membuat hati Jia Laiao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda yang biasanya setenang domba ini, ternyata memiliki hati yang bahkan lebih kejam darinya. Mati, kamu. Tertawa ringan, pupil hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya bersiul keras di udara untuk menghantam kepala Jia Laiao. Bab 88, kesimpulan menatap Xiao Yan tanpa ampun, wajah Jia Laiao memutih, ekspresi ketakutan menyelimuti wajahnya. Di jalan, para pengamat secara spontan menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Jia Laiao akan dibunuh. Langkah tegas Xiao Yan menyebabkan banyak orang mengubah pendapat mereka tentang dia. Xiao Yu membuka mulutnya yang merah dan basah saat seluruh tubuhnya membeku di tempat. Karakter kejam dan tegas Xiao Yan telah benar-benar membalikkan citra lembut yang dia miliki tentang dia. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang biasanya dia lawan dan kehilangan kesabarannya bisa mempraktikkan kekejaman dengan keakraban seperti itu. Tatapan semua orang mengikuti batang logam di tangan Xiao Yan. Namun, ketika batang logam itu berjarak setengah meter dari kepala Jia Laiao, tiba-tiba terdengar suara keras seperti guntur. Di jalan, seseorang tiba-tiba memanggil, bocah dari klan Xiao, tujuan tantangan adalah untuk belajar dari satu sama lain. Kamu benar-benar berani menjadi begitu brutal. Mendengar teriakan marah, Xiao Yan menyipitkan matanya, ujung mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Bukannya berhenti, batang logam di tangannya malah menabrak ke bawah dengan kekuatan yang lebih ganas. Minggir, tindakan Xiao Yan jelas mengipasi api orang yang berteriak itu. Dengan kutukan, energi angin yang sangat tajam dilepaskan, bersiul ke depan. Seperti kilat hijau, itu memotong bagian tengah batang logam Xiao Yan dan seketika, batang logam yang kokoh dan keras itu dipotong dengan rapi menjadi dua di udara. Wajah Xiao Yan berubah ketika batang logam itu patah menjadi dua. Mengepalkan giginya, Xiao Yan ingin dengan kejam menusuk setengah batang logam yang tersisa ke tenggorokan Jia Laiao ketika angin hijau menerpa sekali lagi. Kuatnya tekanan angin justru membuat Xiao Yan kesulitan bernapas. Mengecilkan matanya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk ke depan dengan batang logam. Namun, dia terhalang oleh lapisan udara tak kasat mata yang tidak bisa dipatahkan. Menggerakkan bibirnya, tangan kanan Xiao Yan dengan erat mencengkeram tongkat saat tubuhnya bergerak sedikit dan memutar. Batang logam meninggalkan tangannya dan menjadi bayangan hitam,
dengan ganas menembak ke arah sosok yang terbang ke arahnya. Huff, melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyerangnya, sosok itu mendengus dingin. Tangannya melengkung menjadi cakar dan melambai dengan keras di depannya. Douki hijau tebal membentuk beberapa bila angin hijau pucat. Mengangkat jarinya, bila angin meninggalkan tangannya dan memotong batang logam menjadi lebih dari 10 bagian. Memiliki hati yang begitu kejam meskipun masih sangat muda. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran sebagai pengganti Xiao Zhan. Sosok itu dengan dingin tertawa setelah memotong batang logam menjadi beberapa bagian. Di dalam kedua telapak tangannya, douki hijau dengan cepat dikumpulkan. Sebuah siklon berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Seperti meriam, dia melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan. Bila angin hijau pucat muncul tepat saat dia melambaikan telapak tangannya dan secara eksplosif menembak ke arah Xiao Yan. Tekanan udara yang berasal dari bila angin meniup tanah bebas dari kotoran. Beri aku pelajaran. Kamu pikir kamu siapa? Anda harus mendisiplinkan putra Anda terlebih dahulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Dari atribut Douki, dia mengenali sosok itu sebagai ayah Jia Laiao, Jia Laibi. Xiao Yan menyaksikan bila angin yang menembak ke arahnya dengan wajah tenang. Ketika mereka berada 5 meter dari kepalanya, Xiao Yan dengan keras memukul telapak tangannya ke arah tanah. Semburan udara tak berbentuk dilepaskan dan setelah bersentuhan dengan tanah, mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat di sebidang tanah kosong puluhan meter jauhnya. Bila angin meleset, dengan dentang, banyak bekas luka yang dalam tertinggal di permukaan batu yang keras di tanah. Ayah, bunuh dia. Melihat sosok yang menukik ke bawah, wajah Jia Laiao dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali saat dia menangis dengan kejam. Mendarat di tanah, Jia Laibi dengan gelap melihat sekilas ke tangan Jia Laiao. Wajahnya sedikit tegang dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tanpa menjawab, dia mendorong dari tanah dan sekali lagi dengan hiruk-pikuk bergegas ke Xiao Yan. Biarkan aku melihat betapa hebatnya kejeniusan klan Xiao ini. Hanya waktu yang singkat telah berlalu dari kemunculan Jia Laibi hingga mundurnya Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Kerumunan mengenali Jia Laibi dan mulai mencemooh. Seorang Dadousi telah meluncurkan serangan diam-diam ke Douze. Wow, Jia Lai kau anjing tua. Anda semangka besar. Anda benar-benar memiliki wajah untuk diserang. Xiao Yan memarahi. Melihat bagaimana Jia Laibi mengabaikan perbedaan status mereka dan sekali lagi bergegas ke arahnya, wajah Xiao Yan akhirnya mulai pucat. Anak nakal, setelah mematahkan lengan putraku, kamu bisa melupakan pergi dalam keadaan utuh. Jia Laibi melangkah dari tanah. Seperti angin, dia dengan aneh muncul di atas Xiao Yan. Ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Tinjunya mengepal kencang dan douki hijau yang bergejolak dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Omong kosong. Anda bahkan menggunakan teknik Suan level Dou. Anda anjing tua. Kamu telah mempermalukan seluruh klan Jia Lai. Merasakan kekuatan ganas yang terkumpul di tinju Jia Laibi, wajah Xiao Yan berubah sangat jelek. Diam-diam, dia mulai menarik cincin hitam di jarinya. Tidak jauh dari sana, wajah Sun Er berubah saat melihat bahaya yang dialami Xiao Yan. Perlahan menarik napas, nyala api keemasan muncul di matanya yang jernih. Dalam sekejap mata, douki emas pucat mulai memancarkan energi agresif. Saat Xiao Yan bersiap untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Sun Er bersiap untuk menyelamatkannya, tiba-tiba sebuah teriakan keras penuh amarah meledak di seberang jalan. Kamu anjing tua. Sejak kapan giliranmu untuk mengajari anakku? Ketika tangisan itu mereda, sesosok tubuh yang tertutup api melesat dari luar pasar. Menghentakkan kakinya dengan keras, dia didorong dengan kecepatan kilat ke arah depan Xiao Yan dan mengangkat kepalanya untuk mengaum seperti singa. Kemarahan singa yang marah. Tampak menakjubkan, Xiao Zhan mengepalkan tangan besinya dan meninju dengan kejam Jia Laibi di atasnya. Kepala singa besar berwarna merah melintas di tinjunya. Ledakan, ki hijau dan merah membuat kontak dan meledak seperti guntur, menyebabkan telinga sebagian besar orang di jalan berdering. Di udara, kedua pria yang terlibat dalam pertempuran terguncang dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Xiao Zhan meraih Xiao Yan bersamanya. Kedua pria itu menginjak tanah dengan tergesa-gesa saat mereka mundur, dengan setiap langkah kaki meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Dari sini, jelas betapa kuatnya kedua belah pihak. Menghamburkan ki-nya,
Xiao Zhan dengan dingin menatap Jia Laibi yang tidak jauh darinya. Dia dengan dingin tertawa, Jia Laibi. Anda benar-benar hidup seperti anjing. Memiliki wajah untuk menyerang generasi muda. Wajah Jia Laibi gelap. Mulutnya sedikit berkedut saat dia menunjuk ke arah Jia Laiao, yang terbaring di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, dia telah menyakiti putraku sedemikian rupa. Xiao Zhan, kamu akan memberiku penjelasan. Penjelasan apa? Jika putra saya tidak bereaksi cukup cepat, yang tergeletak di tanah adalah dia. Jika itu terjadi, apakah saya akan meminta pertanggungjawaban Anda? Xiao Zhan mencibir sambil membalas dengan cepat dan keras. Tantangan ini dikeluarkan oleh putramu. Semua yang hadir bisa menjadi saksi. Terlebih lagi, dalam sebuah tantangan, kehilangan kaki atau tangan adalah hal yang biasa. Mengapa kamu membuat keributan besar tentang itu? Keganasan Xiao Zhan perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kamu, wajah Jia Laibi berkedut dalam kecemasan. Dia mengamati tatapan tawa di sekelilingnya dan tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyakiti Xiao Yan. Mengepalkan giginya dengan marah, dia berkata, jangan beri aku kesempatan, kalau tidak, aku akan mengembalikan kalimat yang sama padamu. Mata Xiao Zhan bersinar dengan kilatan ganas saat dia tersenyum. Bagus, kita lihat saja. Jia Laibi mengangguk dan tersenyum marah. Dia pergi untuk mengangkat Jia Laiao yang mengerang, berbalik dan pergi. Saat dia melewati Liu Xi dan memperhatikan cara Liu Xi yang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, kemarahan dalam dirinya bangkit sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan amarahnya dan berkata, Tuan Liu Xi, ayo pergi. Wanita itu. Liu Xi dengan enggan menatap Sun Er di dekatnya. Dengan mata berkedut, Jia Laibi siap untuk membunuh. Di sana-sini, si idiot yang pikirannya dipenuhi wanita. Dia mengencangkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia memaksakan dirinya untuk tersenyum mengerikan. Mengenai masalah ini, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Baiklah. Melihat rasa sakit di wajah Jia Laibi, Liu Xi hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Tatapannya sekali lagi dengan cabul menyapu Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jia Laibi. Melihat Jia Laibi yang tampak memalukan dan berkumpul di luar kota dengan matanya, Xiao Zhan tertawa dingin. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum berbalik dan menghadap Xiao Yan, yang memiliki tetesan darah di sudut mulutnya. Tatapannya lembut saat dia menepuk pundak yang terakhir. Mengisap bibirnya, dia dengan menyesal berkata, seranganmu tidak cukup ganas. Jia Laibi hanya memiliki satu anak laki-laki dan hari ini, jika Anda mengebiri dia, Jia Laibi akan menjadi gila. Jika itu terjadi, 3 tetua yang bersembunyi di luar akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Zeze, sungguh kesempatan yang sia-sia. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Di sisi lain, wajah Sun Er dan Xiao Yu memerah karena kata-kata kotor saat mereka berdiri di satu sisi. Mendengarkan kata-kata Xiao Zhan, tentara bayaran di sekitarnya merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran putranya sangat kejam, ayahnya bahkan lebih kejam. Babak 89, malam gelap dan berangin bulan perak menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan redup yang menutupi tanah dalam lapisan keperakan yang memberinya tampilan misterius. Setelah gangguan di siang hari, kota Wutan menjadi gelap dan sunyi di malam hari. Dari dalam rumah-rumah di beberapa jalan, hanya sesekali terdengar suara aktivitas malam di sebuah ruangan di halaman belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Matanya, segelap langit malam, dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Guru, apa kekuatanmu dalam keadaanmu saat ini? Setelah keheningan yang lama, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Mengapa? Cincin hitam yang dia kenakan memancarkan respons acak. Sesaat kemudian, Yao Lao samar-samar berkata, meskipun saya saat ini dalam bentuk jiwa saya seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dado Sis atau Dowlings dengan api surgawi saya. Mendengar ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajah Xiao Yan. Matanya, bagaimanapun, masih membawa rasa dingin. Kamu ingin membunuh bocah itu sejak sore hari. Melihat tingkah Xiao Yan, Yao Lao bertanya dengan heran. Jia Laiao tidak pantas mendapatkan usaha seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan berbisik. 2 bulan semakin dekat dan saya kehilangan kesabaran untuk menyeret keluar persaingan dengan klan Jia Lai. Jadi, saya berharap untuk diam-diam membunuh alkemis bernama Liu Xi.
Begitu dia meninggal, klan Jialai tanpa obat penyembuh akan kehilangan pangsa pasar yang tersisa. Begitu itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak akan lagi dapat mengancam klan Xiao. Oh, apakah Anda benar-benar kehilangan kesabaran? Melihat karakter Anda tidak tampak menjadi orang yang impulsif. Setelah keheningan singkat, suara bercanda Yao Lao keluar dari ring. Sepertinya kamu sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Yang pria itu lakukan hanyalah bertingkah sedikit kotor namun kamu menyimpan dendam yang begitu dalam. Sungguh anak yang cemburu. Mendengar ini, wajah Xiao Yan menghangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah diungkapkan memunculkan kemarahannya. Dari awal, saya tidak punya banyak waktu. Bagaimana saya bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika saya belum bertemu pria itu hari ini, saya akan mulai menggunakan beberapa trik. Baiklah. Itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa keras. Nada mengejek dalam tawanya menyebabkan Xiao Yan memutar matanya tanpa daya. Karena kamu ingin mengambil tindakan, ayo pergi. Saya hanya jiwa jadi saya harus meminjam tangan Anda. Yao Lao menghentikan tawanya dan berkata. Dengan cepat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia menariknya ke atas tubuhnya dengan cara yang terlatih dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi pria berjubah hitam misterius yang kembung. Ayo pergi, Anda tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Dengan jiwaku yang meliputimu, kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengenalimu dari aromamu. Melihat Xiao Yan yang dipersiapkan dengan baik, Yao Lao memberikan pengingat sambil tersenyum. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan dengan mudah mencapai sisi jendela dan mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan tubuhnya dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan misterius yang kuat dipancarkan dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius dengan cepat meliputi seluruh tubuh Xiao Yan. Segera, sosok yang jatuh dengan cepat tiba-tiba melayang di udara. Melangkah ringan dari atap, sosok hitamnya seperti elang, diam-diam melaju keluar dari rumah klan Xiao dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam yang gelap dan berangin memberikan kesempatan yang baik untuk membunuh. Klan Jialai, Tuan Liu benar-benar mampu memperbaiki obat lain. Di aula yang cukup terang, Jialai Bi yang awalnya cemas awalnya tercengang setelah mendengar pengumuman menyenangkan Liu Si sebelum bertanya dengan gembira. Sangat puas dengan sikap terkejut Jialai Bi, Liu Si mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuh, aku bisa memperbaiki sesuatu yang sangat cocok untuk digunakan oleh tentara bayaran. Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10% untuk waktu yang singkat. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Jialai Bi tumbuh. Jika obat dengan efek seperti itu bisa disempurnakan, dia bisa menggunakannya sebagai iklan untuk menarik cukup banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa sekali lagi menekan klan Xiao. Sayangnya, pil kekuatan peledak ini tidak dapat disempurnakan dalam jumlah besar seperti obat penyembuh. Dengan kemampuan saya saat ini, saya khawatir saya hanya bisa memperbaiki 20 pil sehari. Liu Si berkata dengan suara menyesal. Haha, 20 pil itu. Kita bisa membuat sesuatu seperti lelang, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, obat penyembuhan adalah tujuan utama. Kami hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kami. Jialai Bi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hai, pemimpin klan Jialai, saya memang bisa membuat pil kekuatan peledak ini, tetapi menurut kesepakatan kami, saya hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuh. Melihat bagaimana pil kekuatan peledak telah menarik Jialai Bi, sebuah pikiran muncul di benak Liu Si dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Jialai Bi tiba-tiba berubah. Pria licik itu tahu apa yang pria itu rencanakan. Namun, pada tahap ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa datar dan bertanya, apa maksud Tuan Liu Si? Haha, santai, aku tahu situasi seperti apa klan Jialai sekarang, jadi aku tidak akan meminta banyak. Menonton Jialai Bi yang santai, senyum sinis melintas di mata Liu Si. Yang saya inginkan hanyalah pemimpin klan Jialai untuk membantu saya mendapatkan wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum bisa muncul, wajah Jialai Bi menegang.
Sudut matanya berkedut. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang sangat didorong oleh dorongan ual, akan benar-benar menargetkan klan Xiao secara langsung. Tuan Liu Si, jika klan Jialai kami menyentuh anggota klan Xiao, Xiao Zhan akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi kekerasan yang sebenarnya. Sambil menghela nafas, Jialai Bi tersenyum pahit, mengetukkan jarinya di atas meja. Liu Si dengan tenang berkata, ini bukan masalah yang harus saya pertimbangkan. Saya tidak peduli jika pemimpin klan berencana untuk secara paksa merebut atau membiusnya secara diam-diam. Yang saya pedulikan hanyalah hasilnya. Selama Anda bisa membawanya ke saya akan mulai memperbaiki pil kekuatan peledak. Sudut mata Jialai Bi berkedut. Meskipun kemarahannya melonjak, dia hanya bisa tertawa dengan paksa. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk berpikir? Bolehkah aku memberimu jawaban besok? Hihi, ini juga, pemimpin klan, Anda mungkin memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jialai dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, jadi mengapa Anda perlu khawatir menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawa aneh, Liu Si berdiri, menepuk-nepuk punggungnya dan keluar dari aula. Dengan langkah tergesa-gesa, dia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda yang luar biasa seperti teratai sejak hari itu telah memicu dalam dirinya. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah mencari gadis pelayan yang muda dan cantik untuk menghilangkannya. Menatap Liu Si yang menghilang ke sudut, Jialai Bi menjadi lebih muram. Hanya setelah waktu yang lama dia menghela nafas panjang dan dengan tebal berkata, ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan satu. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiao Yan tak berdaya menyaksikan wanita cantik pingsan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang telanjang. Orang itu kembali. Yao Lao berbisik dari dalam ring, menyebabkan Xiao Yan dengan cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Berderit, pintu kayu perlahan didorong terbuka. Tawa Liu Si yang terlihat langsung datang dari dalam ruangan. Haha, berharga, saya di sini. Bersiaplah untuk dihancurkan malam ini. Sungguh idiot kepala yang dipenuhi. Yao Lao, bersiaplah untuk menyerang. Xiao Yan berkata dalam hatinya saat dia dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yao Lao meneriakkan peringatan tepat saat dia akan menyetujuinya, membuat hati Xiao Yan menegang. Dahinya penuh keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yao Lao. Xiao Yan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu, di dalam hatinya, suara Yao Lao sekali lagi muncul. Mendengarkan peringatan itu, Xiao Yan perlahan menoleh. Tatapannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang awalnya tertutup rapat telah terbuka tanpa sadar, membiarkan cahaya bulan pucat menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya anehnya digantikan oleh seorang wanita muda dengan gaun emas. Di bawah gaun emas itu ada sepasang kaki kecil berbentuk bulat dan putih seperti batu giok yang membentuk lengkungan menarik di udara. Cahaya bulan tumpah ke dalam ruangan, menyinari wajah cantik wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Menatap kemunculan tiba-tiba wanita muda itu, Xiao Yan merasa tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan lembut mengerang sebuah nama. Sun Er. Bab 90, mengatur semuanya setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu. Xiao Yan berbisik kaget, apa yang dia lakukan di sini? Hehe, dari kelihatannya, sepertinya dia memiliki niat yang sama denganmu. Yao Lao dengan lembut berkata sambil tersenyum. Sedikit mengernyit, Xiao Yan menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam bayang-bayang. Dia segera tetapi dengan sedikit ragu bertanya dalam hatinya lagi, kekuatan Sun Er, mengapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan kemunculannya, sepertinya sebanding dengan Dadoshi. Kekuatan aslinya memang seperti yang biasa kamu lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk sementara meningkatkan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu. Mempertimbangkan latar belakangnya, memiliki teknik rahasia mistis seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yao Lao dengan acuh tak acuh berkata. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut dan tertawa getir karena takjub. Sekali lagi,
Keingintahuan batinnya tentang latar belakang misterius Sun Er membuatnya menghela nafas tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Tatapannya melewati tirai di sisi yang berlawanan dan menyaksikan keanehan terungkap. Di dalam ruangan, penampakan Sun Er yang tiba-tiba seperti hantu belum menarik perhatian Liu Si. Untuk saat ini, dia sepenuhnya dikuasai oleh dan sepasang matanya menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik-narik pakaiannya dengan terburu-buru. Pada titik tertentu, tangan Liu Si, yang menarik-narik pakaiannya, membeku. Sebagai Douze bintang 6, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan memutar lehernya dan tatapannya tertuju ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela adalah seorang wanita muda dalam gaun emas dengan malas bersandar di bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi dengan api berwarna emas dengan acuh tak acuh memperhatikan pria berpakaian sebagian di ruangan itu. Mengambang di atas tangan putihnya adalah nyala api emas yang mengorbit dengan cara yang aktif dan menyihir, seperti roh. Liu Si dengan bodohnya menatap wanita muda yang bermandikan cahaya bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya sampai mendarat di wajah kecilnya yang acuh tak acuh dan indah. Di matanya, perasaan mabuk muncul. Meskipun suasananya salah, Liu Si tidak bisa tidak menjadi sedikit bingung menghadapi wajah yang sempurna dan watak yang luar biasa. Namun, setelah linglung, Liu Si tiba-tiba berbalik. Membanting kakinya ke tanah, tubuhnya dengan gila menembak ke arah pintu masuk utama seperti anak panah yang dilepaskan. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin yang hampir mati, dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Ruangan itu mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu Si, dia hanya perlu beberapa detik untuk berpindah dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat pintu kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu Si. Begitu dia keluar dari ruangan, dia akan dapat dengan keras memanggil bantuan. Begitu Jia Laibi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat dia hendak menyentuh pintu kayu, dia tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, miring dan terbanting ke lantai dan Liu Si mengeluarkan beberapa giginya yang patah bersama dengan darah yang menyertainya. Menurunkan kepalanya ketakutan, dia melihat bahwa dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan telah muncul di kedua kakinya. Tepi lubang berlumuran darah itu sepenuhnya hitam sambil memancarkan bau hangus yang samar. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit yang hebat dari kakinya hampir menyebabkan Liu Si pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Kamu bisa berhenti berteriak. Ruangan itu dikelilingi oleh auraku. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Bila api emas terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya luka di kaki Liu Si disebabkan oleh bila api ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Uang, obat, aku bisa memberimu apa saja selama kamu membiarkanku pergi. Menyaksikan wanita muda itu dengan ketakutan, wajah Liu Si benar-benar putih. Dalam menghadapi kematian, nya akhirnya ditekan. Melirik tanpa ekspresi pada Liu Si yang lumpuh yang menggeliat di tanah, wanita muda itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah lambat terus-menerus, dia berjalan menuju Liu Si. Melihat Sun Er yang dengan ringan melompat dari jendela, Xiao Yan menyadari bahwa rambutnya, yang biasanya berakhir di pinggang, telah memanjang dan menjulur hingga ke bawah. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia. Di ruangan yang luas, wanita muda yang mengenakan gaun emas yang elegan terus menuju Liu Si, yang mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum ringan. Senyum seketika menyebabkan jantung Liu Si melompat dengan keras. Bukankah kamu ingin menangkapku? Suara ringan Sun Er dipenuhi dengan kedinginan saat dia merendahkan dirinya. Liu Si menelan ludahnya, wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari ketakutannya. Aku sebenarnya tidak suka membunuh. Melihat wajah Liu Si yang dilanda teror, Sun Er tiba-tiba menghela nafas. Mendengar ini, harapan samar muncul di mata Liu Si. Namun, sebelum dia bisa memohon belas kasihan, rasa dingin yang tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu membuatnya semakin putus asa. Aku tidak keberatan dengan tatapan sia-sia. Tapi kenapa kau menghinanya? Apa hakmu untuk menghinanya? Dia mungkin tidak mengingat sampah apa
seperti Anda, katakan, tapi saya tidak bisa membiarkannya. Benar-benar tidak bisa. Saat suara wanita muda itu tiba-tiba menjadi dingin, bila api emas di atas jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan keras. Itu berubah menjadi kilat emas dan menembus dada Liu Xi. Seketika, lubang berdarah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liu Xi tiba-tiba berkontraksi. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap sementara bola matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah acuh tak acuh melirik mayat tak bernyawa, Sun Er berdiri dan ringan menghela nafas. Wajah kecil yang dingin itu menunjukkan ketidakberdayaan saat dia berbisik pelan, jika saya tidak khawatir Xiao Yan GG menyalahkan saya karena menjadi orang yang sibuk, klan Jia Lai akan lama menghilang dari kota Wutang. Semua masalah merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Er menyapu ruangan secara acak sebelum membalikkan tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang ke dalam malam. Zeze, untuk berpikir bahwa gadis yang tampak begitu lembut dan lembut ini sebenarnya sangat menentukan dalam hal membunuh orang. Hehe, sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga. Suara bercanda Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan tidak lama setelah Sun Er pergi. Tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. Sepertinya aku telah melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini. Hehehe, itu sulit untuk dikatakan. Meskipun gadis itu tanpa ampun dalam serangannya, dia terlalu muda dan kurang pengalaman. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan yang tercengang segera bertanya, apa maksudmu? Lihat saja, Yao Lao tersenyum misterius sebelum terdiam. Melihat sikap Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Tatapannya mengamati semua yang ada di ruangan itu. Ruangan gelap itu, dengan pengecualian pernapasan gadis pelayan itu, benar-benar sunyi. Xiao Yan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Saat dia mulai mengerutkan kening, mata mayat Liu Xi yang jatuh secara acak bergerak. Di samping pintu, tangan Liu Xi yang semula tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup itu perlahan terbuka sementara uban di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berdarah di dadanya, Liu Xi mengambil napas dingin yang ringan. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Gadis sialan, seandainya saya tidak mencuri beberapa pil napas penyu dari guru ketika saya pergi, saya akan benar-benar binasa di sini. Menjangkau tangannya dengan susah payah, Liu Xi mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan beberapa bubuk putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu Xi sekali lagi menjadi pucat. Kemungkinan akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, saya akan meminta klan Jia Lai untuk mengirim saya kembali dan mengundang guru saya. Dengan bantuan guru, klan Xiao tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Pada saat itu, saya akan menyiksa wanita itu sampai dia mati. Liu Xi dengan sinis mengatupkan giginya. Wajahnya dipenuhi dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Saat Liu Xi membayangkan bagaimana dia akan melanjutkan, suara lembut dengan sedikit tawa tiba-tiba meletus dari dalam ruangan. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Liu Xi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam perlahan muncul dari bayang-bayang. Sungguh gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, saya masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pria muda keluar dari bawah jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api putih perlahan muncul. Api surgawi. Melihat nyala api putih yang aneh ini, mata Liu Xi menyipit dan dia tanpa sadar berteriak ngeri. Selamat, Anda benar, ini hadiahmu. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu Xi, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu Xi menghilang dari benua. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai melompat dari jendela, melayang ke udara dan melesat pergi. Tanpa memberitahu siapapun,
pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah klan Jialai. Kakinya dengan ringan menyentuh atap sebuah rumah dan ketika dia melompat beberapa puluh meter, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa daya menghela nafas, dia secara bertahap mengangkat kepalanya. Di tepi menara ke samping adalah seorang wanita muda dalam gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang putih salju. Dengan mata jernih yang berisi api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam di atap. "Kamu siapa?" Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang lincah bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka.